anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kaidah pengobatan Tibun Nabawi berdasarkan kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan insyaallah pada saat ini kita akan membahas tentang penyebab penyakit dan tata laksana penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wattibu naw'an, tibu jasadin wa huwal muradu huna. Pengobatan itu ada dua jenis, pengobatan badan, jasad, wa huwal muradu huna, dan itu yang akan dibahas di sini. Watibu qalbin, yang kedua pengobatan hati. Wa mu'alajatuhu khasatun bima jaa bihi Rasul alaihi salatu wassalam an Rabbih subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan pengobatan hati adalah pengobatannya itu khusus apa yang datang ya, dengan apa yang datang dari Rasul. Jadi obatnya itu khusus. Apa itu obatnya? Sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lain ya. Obat untuk penyakit kolbu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengobatan kolbu lebih utama daripada pengobatan badan. Sebab kesehatan kolbu ya berpengaruh kepada kesehatan badan. Contoh, jika ada orang yang kikir, maka ini termasuk penyakit kolbu. Ketika orang itu kikir, maka hidupnya akan gelisah, takut kehilangan, takut hidup sengsara. Apabila itu terus-menerus dialami, maka akan timbul penyumbatan pada darah, kecemasan ya, kemudian kelemahan pada organ akibat kekikirannya itu. Maka ketika itu sudah lemah, organ-organ sudah lemah, sumbatan-sumbatan terjadi pada darah, maka kesehatan badan yang akan dipengaruhi atau akan terganggu ya, karena adanya penyakit kolbu begitu ya. Dan penyakit badan biasanya yang bersakit badan, mempunyai penyakit badan itu sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada ya, yang berpengaruh terhadap kesehatan kolbu. Banyak orang yang sakit masih bisa bersedekah, banyak orang yang sakit masih bisa berzikir, melaksanakan sholat. Ini membuktikan bahwa penyakit badan ya bisa tidak berpengaruh kepada penyakit kolbu. Artinya penyakit kolbu itu ya lebih penting ya pengobatannya daripada pengobatan jasad. Untuk mengobati penyakit kolbu ya, sebagaimana di dalam kitab ini ya, pengobatannya itu khusus. Ya, khusus dari mana? Ya, datang dari Rasul. Apa yang saya katakan tadi sebelumnya ya, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an,
mau duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu, ya tidak perlulah ya kita ini butuh atau datang ke psikiater untuk hanya meminta ketenangan jiwa. Orang yang susah tidur jangan minum pil tidur, apalagi nonton film. Sholat saja 2 rakaat. Orang yang merasa insomnia, merasa hidupnya tidak tenang, tidak bisa tidur malam, sholatlah 2 rakaat. Kemudian baca Quran. Insya Allah belum 1 juz akan mengantuk. Ya, contoh sajalah orang yang sholat Jumat. Ya, orang yang sholat Jumat, ya, ketika mau sholat Jumat duduk di pojok, khutbah belum selesai atau bahkan khotib belum naik mimbar pun sudah mengantuk. Artinya apa? Ketika berada di dalam majelis ilmu, ya, berada di dalam lingkungan agamis, itu akan memberikan atau ketenangan di dalam jiwa. Ketika ketenangan di dalam jiwa itu sudah ada, maka darah itu akan bersifat dingin dan menyejukkan, sehingga memberikan ketenangan dan kesejukan kepada jiwa kita gitu. Wa amma tibul jasadi faminhu ma jaa fil manqul anhu sallallahu alaihi wasallam wa minhu ma jaa an ghairihi wa ghalibuhu raji'un ila tajribah. Adapun ya kita bahas tadi pengobatan kolbu, sekarang pembahasan tentang pengobatan jasad. Adapun pengobatan jasad ya yaitu sesuatu yang datang dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa minhu, nah ini penekanannya, wa minhu ma jaa an ghairi, atau sesuatu yang datang selain daripada Rasul. Wa ghalibu raji'un ila tajribah, umumnya itu ya pengobatan badan itu ya bersumber dari pengalaman. Artinya apa? Pengobatan badan itu ya bisa kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun kita mengambil dari selain Rasulullah SAW, artinya selain dari Tibun Nabawi ya. Sebagaimana kalau Tibun Nabawi ini ada beberapa yang menjadi patokan dasar apa yang saya katakan ini, ada beberapa dalil. Yang pertama boleh kita mengambil kita mengambil dari Rasulullah SAW sebagaimana hadis ya, inna hadhihi habatas sauda shifaun min kulli da'in ila minas sam. Sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat dari segala penyakit kecuali kematian. Berarti ketika ada orang yang berobat menggunakan habatus sauda, nah ini dia termasuk mengikuti Tibun Nabawi, begitu ya. Dan juga ada sebuah hadis ya, asyifa'u fi salasatin syurbatu aslin wa syurtatu mihjam ya, wa kait naru wa anha anil kai. Pengobatan itu ada pada 3 terapi: minum madu, berbekam, dan dengan kai, menempelkan besi panas ke tempat yang sakit. Dan kata Rasulullah, wa anha, aku melarang, anil kai, dari menggunakan kai. Jadi Rasulullah SAW ya menganjurkan ketika ada sakit dengan 3 terapi: minum madu, kemudian berbekam, dan dengan kai. Tetapi Rasulullah SAW melarang dengan kai, begitu. Kemudian bolehkah kita berobat ya selain kepada Tibun Nabawi? Boleh, silakan ya. Boleh dengan rempah-rempah sebagaimana kebiasaan orang Indonesia, boleh dengan tusuk jarum, boleh dengan yang lainnya, dengan catatan pengobatan itu tidak merusak syariat. Pengobatan itu tidak menggunakan atau tidak berkolaborasi dengan jin sehingga menimbulkan kesyirikan. Sebagaimana ada seorang sahabat ya, dia mengalami sakit jantung.
Kemudian Rasulullah SAW menengoknya, ya, yang bernama Sa'ad, ya. Kemudian Rasulullah SAW menengoknya dan menempelkan tangannya di dada Sa'ad tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan, ya, datanglah kepada Al-Haris bin Kaladah dari Bani Sakit. Dia seorang ahli pengobat. Artinya, ya, Rasulullah SAW menyarankan kepada orang yang ahli dalam pengobatan jantung tersebut, ya. Jadi kita boleh, ya, berdasarkan kisah ini, ya, berobat selain menggunakan tibun nabawi. Wallahu a'lam. Summa huwa nau'an. Kalau yang tadi penyakit itu ada 2, yang sekarang summa huwa nau'an. Kemudian tata laksana penyakit ada 2. Nau'u la yahtaju ilal fikri wa nazrin bal fatarahullahu ala ma'rifatihil hayawanat. Yaitu yang pertama, mengobati penyakit yang tidak membutuhkan kepada pemikiran wa nadrin dan analisis yang dalam. Bal fatarahullahu ala ma'rifatil hayawanat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membekali, ya, makhluk-makhluknya untuk survive, untuk menjaga dirinya, untuk mempertahankan dirinya tatkala ia sakit tanpa harus pergi ke dokter. Ini namanya pengobatan secara fitrah. Contohnya apa? Mithlu ma yadfa'ul ju'a wal atash, seperti menghilangkan lapar dan haus, ya. Ketika ada orang yang sakit pusing, badan gemetar dikarenakan lapar, maka secara otomatis fitrah yang ada pada diri manusia itu, dia akan mencari makan. Begitu pula ketika ia merasa tenggorokannya sakit, nyeri nelan karena haus, karena kepanasan, habis lari mungkin, secara otomatis ia akan mencari minum. Maka itu disebut dengan fitrah. Ada 10 penyakit fitrah manusia yang harus dilakukan. Jika tidak, ia akan menjadi penyakit yang berbahaya, begitu, ya. Wa nau'un yahtaju ilal fikri wa nadri. Yang kedua, tata laksana yang kedua yaitu mengobati penyakit yang membutuhkan kepada analisis yang mendalam, ya. Kadaf ima yahdusu fil badan mimma yukhrijuhu anil i'tidal, yaitu yang mencari penyebab keluarnya keseimbangan badan, ya, mimma yukhriju anil i'tidal, yang membuat badannya itu keluar dari keseimbangan, wa huwa imma ilal hararah au burudah wa kullu minhuma imma ila rutubah au yabusah au ila ma yatarakkabu minhuma, yaitu baik itu yang keluar dari keseimbangan hararah itu adalah panas, au burudah atau dingin, wa kullu minhuma imma ila rutubah, atau di antara kedua yang keluar dari lembab atau kering. Bisa juga keluar dari atau mengalami komplikasi, ya. Jadi begini, dalam ilmu pengobatan klasik, penyakit itu ada 4. Ada yang terlalu panas atau kurang panas, terlalu dingin atau kurang dingin, terlalu lembab atau kurang lembab, terlalu kering atau kurang kering. Bisa juga komplikasi. Ilama yatarakkabu minhuma. Komplikasi itu seperti apa? Bisa panas lembab, bisa juga karena dingin kering, dingin lembab, ya, dan yang lainnya. Insyaallah, ya, nanti kita akan ada penjelasan tentang hararah dan rutubah. Intinya, ya,
hal yang utama dalam pengobatan klasik itu, ya, penyakit itu ada 4, ya. Bisa karena panas, bisa karena kering, lembab, ya, dan juga bisa karena dingin, ya. Insya Allah, ya, kesempatan yang akan datang atau kesempatan di lain waktu saya akan membahas tentang apa itu haroroh, apa itu rutubah, dan bagaimana klasifikasinya atau bagaimana tanda-tandanya. Saya kira cukup, nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.